Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Solika Turuda. Saya dari PSIK 6B. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian tentang gambaran kecemasan penderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Walahan 1 Kabupaten Jepara. Definisi dewasa merupakan masa perubahan-perubahan yang nampak antara perubahan dalam penampilan fungsi-fungsi tubuh, minat, sikap, serta tingkah laku sosial. Selanjutnya ada masalah yang terjadi pada dewasa. Masalah yang terjadi pada dewasa menurut Diana Ekawati 2019 antara lain ada merasa stres, kritikan dari orang lain, masalah keuangan, lalu berakhirnya sebuah hubungan. Yang terakhir, tidak bisa memenuhi target. Konsep diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme kronis yang disebabkan oleh banyak faktor yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah sebagai akibat dari gangguan fungsi insulin. Menurut American Diabetes Association 2018. Selanjutnya, menurut ADA 2013, klasifikasi diabetes mellitus meliputi 4 kelas klinis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes tipe spesifik lain, dan yang terakhir, gestasional diabetes. Lalu klasifikasi diabetes mellitus sesuai dengan penyebab atau etiologi menurut Perkani 2011. Yang pertama, tipe 1, kerusakan sel beta pankreas umumnya mengarah ke definisi insulin absolut biasanya disebabkan oleh autoimun di idiopatik. Lalu tipe 2 bervariasi. Bisa disebabkan oleh resistensi insulin yang disertai insulin relatif sampai dengan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Tipe lain bisa disebabkan oleh defek genetik fungsi beta, defek genetik kerja insulin, penyakit endokrin pankreas, oleh karena obat-obatan, infeksi, ataupun penyakit genetik lainnya. Lalu yang terakhir, diabetes mellitus gestasional, intoleransi glukosa yang timbul atau terdeteksi pada kehamilan pertama dan gangguan toleransi glukosa setelah terminasi kehamilan. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis diabetes mellitus. Adapun manifestasi klinis dari diabetes mellitus berdasarkan klasifikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 1. Menurut Konsensus Nasional Pengelolaan Diabetes Mellitus tipe 1 tahun 2015, sebagai besar penderita DM tipe 1 mempunyai riwayat perjalanan klinis yang akurat, poliuria, polidipsia, nokturia, anuresis, penurunan berat badan yang cepat dalam 2-6 minggu sebelum didiagnosis ditegakkan. Kadang-kadang disertai polifagia dan gangguan penglihatan. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Penyandang DM tipe 2 mengalami awitan manifestasi yang lambat dan seringkali tidak menyadari penyakit sampai mencari perawatan kesehatan untuk beberapa masalah lain. Manifestasi yang biasa muncul yaitu poliuria dan polidipsia, polifagia jarang dijumpai dan penurunan berat badan tidak terjadi. Selanjutnya, penata laksanaan diabetes mellitus. Dalam mempertahankan gula dan membutuhkan manajemen diri agar konsisten dalam berperilaku hidup sehat, meliputi yang pertama edukasi DM, yang kedua terapi gizi medis, yang ketiga latihan jasmani, yang keempat
Terapi farmakologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus, yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, antara lain yaitu ada usia, riwayat keluarga dengan DM atau penyandang DM, dan yang terakhir riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram atau pernah menderita DM saat hamil atau DM gestasional. Selanjutnya, konsep kecemasan. Definisi kecemasan menurut Kamus Kedokteran Dornat, kata kecemasan atau disebut dengan anxiety atau keadaan emosional yang tidak menyenangkan berupa respon-respon psikologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau khayalan. Tampaknya disebabkan oleh konflik intrapsikis yang tidak disadari secara langsung. Dornat 2010. Selanjutnya, macam-macam kecemasan menurut Zaveira 2016 diantaranya yaitu kecemasan objektif atau realistis, ialah kecemasan yang berorientasi pada aspek bahaya dari luar, misalnya mendengar sesuatu yang dapat berakibat buruk. Kecemasan neurosis adalah suatu bentuk jenis kecemasan yang apabila insting pada panca indera tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu dengan dikenakan sanksi hukum. Lalu yang terakhir ada kecemasan moral, yaitu jenis kecemasan yang timbul dari perasaan sanubari terhadap perasaan berdosa apabila seseorang melakukan sesuatu kesalahan. Selanjutnya ada gejala kecemasan menurut Sutejo 2018. Tanda dan gejala pasien dengan ansietas adalah cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, serta mudah tersinggung. Pasien merasa tegang, tidak tenang, gelisah, dan mudah terkejut apabila mengatakan takut bila sendiri atau pada keramaian dan banyak orang, mengalami gangguan pola tidur, dan disertai mimpi yang menegangkan. Selanjutnya, ada tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, diantaranya yaitu kecemasan reg atau mild akstensi, kecemasan sedang atau moderate akstensi, dan kecemasan berat. Ya, lalu yang terakhir, pengukuran tingkat kecemasan. Kecemasan sering diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dapat digunakan pada remaja dan orang dewasa, sebab tidak dipengaruhi oleh keterbatasan vokabulari atau kata-kata, pemahaman, dan perkembangan. Kuesioner yang sering digunakan untuk melakukan penilaian kecemasan adalah CDAS dan MDAS atau Modified Dental Abstention Scale menurut Rika Fianti 2014. Lalu di sini ada kerangka teori menurut Green. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.